Selamat pagi teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas mengelola uang. Mengelola uang pada prinsipnya sama dengan mengelola waktu, yaitu menetapkan prioritas dan mewaspadai pemborosan yang tidak perlu. Ada orang yang memiliki penghasilan cukup besar tetapi pada akhir bulan selalu kehabisan uang. Sebaliknya, ada orang yang berpenghasilan lebih sedikit tetapi selalu berkecukupan dan bahkan bisa menyisihkan sebagian untuk ditabung. Menurut Robert T. Kiyosaki, yang penting bukan besarnya penghasilan kita, tetapi berapa banyak yang kita tabung atau investasikan untuk memperbesar aset produktif. Jadi, agar dapat mengelola uang dengan bijak, belajarlah untuk menetapkan prioritas. Prioritas yang harus didahulukan adalah menabung, kebutuhan hidup, investasi bisnis, operasional kerja, melunasi hutang, dan menyumbang orang yang tidak mampu. Sebagai pebisnis MLM, kita harus mengorbankan kenyamanan pribadi agar bisa mendanai bisnis kita dengan alat bantu yang dibutuhkan untuk mempercepat bisnis. Sebagai contoh, kita perlu menyisihkan uang untuk berlangganan program pendidikan bisnis, tiket pertemuan, pelatihan, buku, dan alat bantu lainnya. Menghemat pengeluaran untuk alat bantu bisnis tidaklah disarankan. Jika tim Anda melihat Anda menghindari investasi untuk alat bantu bisnis, mereka akan menduplikasi. Akibatnya, tim Anda menjadi sekumpulan tim yang tidak belajar atau menggunakan alat bantu yang tepat. Tentu saja bisnis Anda akan mengalami perlambatan dan ini jelas kontraproduktif. Sebenarnya ini hanya masalah prioritas. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak punya uang untuk berlangganan program pendidikan bisnis, seringkali mampu membayar langganan program TV senilai 300.000 per bulan, makan di restoran mahal, nonton bioskop beberapa kali sebulan, dan banyak lagi pengeluaran untuk rekreasi dan hiburan. Kita tidak bermasalah dengan uang, tapi dengan prioritas. Anda juga perlu menyisihkan uang untuk menabung, tetapi bukanlah menabung dari apa yang tersisa, melainkan menyisihkan di awal berapa persen penghasilan kita yang harus ditabung atau diinvestasikan. Banyak orang menunggu uang yang tersisa untuk ditabung dan biasanya tidak tersisa. Pay it first. Bayar terlebih dahulu untuk menabung dan investasi. Setelah itu, sisihkan uang untuk kebutuhan hidup dan juga operasional bisnis. Bisnis MLM bukanlah bisnis tanpa modal. Meskipun jauh lebih kecil dibandingkan bisnis konvensional, tetapi tetap Anda harus mengeluarkan biaya operasional seperti biaya telepon atau pulsa, biaya transportasi, membayar secangkir kopi, teh, atau air mineral di kafe. Biaya operasional yang Anda keluarkan relatif kecil dibandingkan hasil besar yang Anda dapatkan untuk jangka panjang. Prioritaskan juga untuk menyicil utang bila ada, dan bahkan menyisihkan sekian persen untuk disumbangkan kepada mereka yang tidak mampu. Berhati-hatilah, jangan seperti kebanyakan pemain MLM yang ketika mendapatkan bonus dalam jumlah yang tidak terlalu besar, dihabiskan untuk gaya hidup. Misalnya membeli peranti elektronik seperti HP terbaru, kamera, pakaian, perhiasan, tas mewah, sepatu, dan lain-lain yang sebenarnya bukan kebutuhan. Jangan boros. Ketika Anda ingin membeli sesuatu, ajukan 3 pertanyaan berikut. Apakah barang tersebut penting dan mendesak untuk saya miliki? Apakah barang tersebut merupakan prioritas penting saya saat ini? Apakah barang tersebut menunjang bisnis saya? Seorang pemimpin kemungkinan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli sebuah laptop karena menunjang bisnisnya yang sering melakukan presentasi di berbagai kota.
Sebaliknya, pemimpin tersebut menahan keinginannya untuk membeli sebuah kamera canggih yang dianggap tidak mendesak dan tidak menunjang bisnis. Ketika Anda mendapatkan bonus cukup besar, prioritaskan untuk melunasi hutang, investasi atau tabungan, sumbangan, pajak, dan kewajiban lainnya. Setelah itu, jika masih ada sisa, barulah digunakan untuk gaya hidup. Misalnya membeli HP baru, kamera, perjalanan rekreasi, atau bahkan mobil dan rumah impian. Anda tidak perlu berinvestasi membeli mobil mewah atau barang mewah lainnya dengan tujuan untuk mengesankan calon tim Anda. Cukup menggunakan kesuksesan dari upline sebagai bukti keberhasilan bisnis dari segi keuangan. Percayalah, mobil mewah dan rumah mewah Anda tidak menarik bagi calon tim Anda. Bagi mereka yang penting adalah semangat dan rasa percaya diri Anda dan perhatian yang tulus dari Anda untuk membantu mereka berhasil di bisnis ini. Jadi, tidak perlu melakukan pemborosan yang tidak penting yang justru akan menjerumuskan Anda dalam masalah keuangan. Perhatikan kalimat ini. Orang suka membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan hanya untuk pamer kepada orang yang tidak peduli dengan uang yang tidak dimilikinya. Di beberapa MLM, ada upline yang suka mengajarkan kepada downline mereka yang berperingkat tertentu untuk membeli mobil mewah dengan tujuan mengesankan calon tim. Akibatnya, beberapa pemimpin dengan terpaksa membeli mobil mewah padahal mereka sebenarnya belum mampu membelinya. Setelah membeli mobil mewah tersebut dan memakainya untuk beberapa saat, akhirnya mereka terpaksa menjual mobil tersebut karena terjerat oleh cicilan besar setiap bulan. Ini menjadi sesuatu yang sia-sia, bukan? Kontraproduktif dengan tujuan untuk membangun bisnis, malah terjerat masalah keuangan yang pada akhirnya menghancurkan bisnis. Jadi, ingatlah bahwa Anda tidak perlu membeli mobil mewah untuk pamer kepada tim Anda. Mereka tidak benar-benar peduli dengan itu. Mereka yang suka pamer biasanya orang yang tidak benar-benar kaya, sehingga tidak percaya diri dengan keuangan mereka sendiri. Saya sendiri bertemu dengan beberapa orang yang luar biasa kaya, tapi berpenampilan sederhana, dan bahkan hanya menggunakan mobil biasa, bukan mobil mewah. Apakah Anda punya rasa percaya diri seperti itu? Calon tim Anda tertarik dengan semangat dan rasa percaya diri Anda, bukan dengan barang mewah Anda. Pada awal Anda membangun bisnis MLM, perlu menunda kenyamanan dan hidup sederhana. Mengatur uang yang jumlahnya masih sedikit memang tidak enak. Tapi bersabarlah, karena saatnya akan tiba jika terus tekun. Anda akan menikmati penghasilan yang bertumbuh secara eksponensial dan bersifat pasif. Pada saat itulah Anda akan menikmati gaya hidup yang lebih nyaman. Tetapi sebesar apapun penghasilan Anda, tetap harus Anda kelola secara bijaksana. Robert Kiyosaki mengatakan yang terpenting berapa banyak yang Anda investasikan untuk memperbesar aset produktif. Pada podcast berikutnya kita akan membahas podcast yang jauh lebih menarik lagi ya teman-teman. Semangat belajar!